Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa raganya dan sehat juga usahanya. Selamat datang di dalam acara Tes Live Direktorat Jenderal Pajak. Sore-sore ngobrolin pajak paling asik sama penyuluh pajak. Cuman di Tes Live, mengedukasi, menginspirasi. Kawan pajak, mungkin hari ini hari Senin tanggal 23 Juni 2025, kawan pajak yang bertanya nih, kenapa Tax Live dilaksanakan hari Senin? Biasanya kan live-nya itu hari Kamis gitu ya. Nah, hari Senin memang tiba-tiba ada Tax Live karena memang tema kali ini kita akan membahas sesuatu yang meneruskan dengan tema Tax Live sebelumnya. Pasti kawan pajak sudah menyaksikan nih Tax Live sebelumnya ya. Jadi biar tidak terlalu lama jedanya, kita akan live lagi di hari Senin ya saat ini. Nah, kawan pajak, memang di Tax Live sebelumnya di episode 141 ya, yang diadakan hari Kamis minggu kemarin ya, kita membahas salah satu perdirjen ya, yang merupakan aturan pelaksanaan dari PMK 81 tahun 2024, yaitu Perdirjen nomor 11 tahun 2025, tetapi seri PPH pasal 21. Nah, untuk tes live hari ini kita akan melanjutkan ya, tetapi ya pengaturannya di sini Perdirjen yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai Perdirjen nomor 11 tahun 2025 tapi seri pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, apa saja yang berubah dalam pengaturan Perdirjen nomor 11 tahun 2025 ini? Bagaimana pelaksanaannya kalau memang Perdirjen ini merupakan aturan pelaksanaan dari PMK 81 tahun 2024, akan kita bahas dalam kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya Imaduddin Zauki, fungsional penyuluh dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir nih di sebelah saya ya, narasumber Tax Live ya, yaitu Mas Angga Sukmadaniswara. Mungkin kalau namanya udah terkenal nih kawan pajak ya. Mungkin ada yang followernya Mas Angga Sukmadaniswara di sini ya. Dan Suara 86. Beliau merupakan fungsional penyuluh di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selamat sore Mas Angga, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mas Joki, selamat sore juga buat kawan pajak semua. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Semoga kawan pajak semua juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah, berarti siap kita akan tes live yang membahas ya Perdirjen nomor 11 tahun 2025 seri PPN. Betul, menarik nih untuk dibahas. Oke, Mas Angga nih, ya untuk memulai nih ya pembahasan pertama nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi diterbitnya Perdirjen nomor 11 tahun 2025 ini, terutama yang berkaitan dengan ya PPN Mas Angga. Oke, Mas Joki serta kawan pajak semua. Ketika kita bicara PR 11 ya, PJ 2025 ini kan mengatur ketentuan terkait tadi, bisa disampaikan pelaporan PPH, PPN, PPNBM dan bea materai. Jadi ruang lingkupnya kurang lebih itu. Nah, kalau bicara terkait dengan pelaporan PPN, maka tentu kita nggak bisa lepas gitu ya dengan yang namanya faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Nah, sejak PMK 81 tahun 2024 lahir, tadi kan disampaikan Mas Yoki, mulai 1 Januari 2025, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk salah satunya adalah pembuatan faktur pajak, ini dilakukan menggunakan Cortex DJP. Ya, yaitu melalui modul e-faktur tuh yang ada di portal wajib pajak, atau mungkin melalui saluran lain yang terintegrasi, misal dengan sistem DJP gitu ya. Misalnya lewat PJAP, penyedia bisa ya pihak ketiga ya Mas Angga ya. Nah, sementara terkait dengan aturan faktur pajak tadi, kalau kita lihat kan dulu diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 3 tuh, tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PR 11 tahun 2022. Faktur pajak itu ya waktu itu ya? Itu bicara terkait dengan pengusaha kena pajak selain toko retail. Sementara untuk pengusaha kena pajak toko retail itu diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2019. Jadi ada dua pengaturan tuh ya. Kalau kita lihat kawan pajak, kita cermati, kedua PR ini itu belum mampu tuh menampung ketentuan terkait dengan pengaturan faktur pajak. Terutama kalau kita bicara perubahan yang ada di dalam Cortex. Tentu kawan pajak melihat gitu ya, banyak sekali perubahan. Nah, maka untuk memberikan kepastian hukum, kemudian juga dalam rangka kemudahan administrasi gitu ya. Dan dalam rangka pelaksanaan Cortex kan tentu perlu ada penyesuaian nih. Terutama terkait dengan ketentuan teknis ini, terutama faktur pajak ya. Dalam rangka implementasi Cortex, maka untuk itulah Per 11 tahun 2025 itu hadir. Oke, jadi pastinya ini
harapannya bisa Menjadi menjawab petunjuk nih ya, teknis, petunjuk betul. dari wajib pajak masih bingung nih bagaimana nih pelaksanaan dari PEN 03, kemudian PEN 19, kemudian ada PMK 81 gitu ya. Betul. Ternyata banyak perubahan-perubahan. Nah, biar lebih jelas nih bagaimana pelaksanaannya, terbitlah Per 11 tahun 2025 ini. Dan kalau kita bahas ya Mas Yogi, Per 11 itu jumlahnya lumayan banyak gitu ya. Iya, banyak sekali ya. 119 halaman Saya lagi induk. sudah hatam pada semua baca nih ya, tuh. udah baca semua sampai terakhir ya. Ada kurang lebih 1040 halaman lampiran. Nah, Iya. bayangin tuh. Kita baca setebel itu. Nah, makanya di Ditjen Pajak kita kan coba ya ngebahas poin-poin penting nih, terutama ketika bicara masalah PPN di seri ini. Nah, sayang sekali kalau ada kawan pajak yang melewatkan nih, jangan lupa ya. Kalau sudah live, kasih tahu temennya. Mumpung masih di awal, biar bisa gabung dengan teks live kali ini, karena bahas masalah PPN. Baik, Mas Angga nih ya. Yes. Kalau mengenai tadi ya, sampaikan bahwa latar belakangnya kan memberikan kepastian hukum salah satunya ya. Kemudian juga memang mengakomodir bagaimana pelaksanaan pembuatan e-faktur ya di dalam portal DJP ya, atau di dalam Kortek ya, kita ngomongnya di sini ya. Lah bagaimana sih pengaturannya sih untuk pembuatan faktur sendiri di dalam Per 11 tahun 2025, Mas Angga? Oke, nah ini pertanyaan Mas Jauki barusan menjadi salah satu poin perubahan yang pertama nih ketika kita bicara Kortex. Mungkin kita coba kenalin sambut dulu nih ya, ada sekitar 408 nih yang join Mas Joki ya. Selamat sore. Wah, ramai banget di pertanyaan, juga sudah mulai banyak, nanti kita coba bahas ya. Tenang saja Tenang ya. aja. Kita ikuti sampai selesai, ajak teman-temannya juga join. Yes, oke, kita lanjut bahasan tadi. Bicara masalah perubahan yang pertama terkait aplikasi tadi disinggung aplikasi. gitu. Ketika tadi kita bicara PKP, toko retail, PKP selain toko retail, itu kan ada 2 aplikasi tuh yang digunakan. Iya. Pengusaha kena pajak toko retail dulu kita pakai aplikasi yang namanya VAT Refund for Tourist. Oke. Ya, sementara untuk PKP biasa, pengusaha kena pajak biasa, kita punya yang namanya aplikasi e-faktur. Ya, dulu ya pakai Yang, e-faktur ya, ya. mungkin yang paling umum adalah e-faktur desktop gitu ya, yang kita install tuh. Lapornya pakai e-faktur. Ya, ada web bisa-bisanya. faktur, ada aplikasi e-faktur host to host dan lain sebagainya. Nah, di era Cortex atau era PMK 81 2024 diterbitkan dan peraturan pelaksanaan Per 11, untuk faktur pajak, 2 aplikasi tadi kan digabung ya, menjadi satu dalam sebuah modul namanya. Modul e-faktur. Nah, mungkin sering mendengar modul e-faktur kayak gimana sih? Nah, ketika kita buka portal wajib pajak atau buka Cortex, kan ada tuh ya header besar ya di atas ya. Yang warna biru. Yang warna biru tuh. Oke, ada warna portal saya, ada e-bupot, ada e-faktur, ada SPT. Nah, Benar itulah sekali. yang dinamakan istilah modul. Modul. Jadi modul e-faktur ya itu menu biru yang ada di dalam Cortex DJP. Itu yang dimaksud modul e-faktur ya. Kalau udah taunya Cortex yang warna biru nih gitu ya. Itu namanya modul e-faktur sampai Jadi oleh Mas ada aplikasi e-faktur dulu kita inget ya. Iya. Kalau di Cortex namanya modul e-faktur. Nah, aplikasi tadi Mas Joki sama kawan pajak semua, VAT Refund for Tourist, aplikasi e-faktur desktop, sekarang beralih semua menggunakan satu modul e-faktur. Oke, biar nggak bingung ya, sini ya, wajib pajak nggak bingung, jadikan satu, semuanya terintegrasi di dalam satu modul e-faktur. Modul namanya. e-faktur, betul. Itu yang pertama yang berubah. Oke, itu yang pertama yang berubah nih yang diingat kawan pajak ya, mengenai bagaimana sih kepastian hukum, bagaimana juga aplikasi yang digunakan di Per 11 sampaikan adalah modul e-faktur. Nah, kemudian kalau kita ngomong e-faktur pasti nggak akan kita lepas dari siapa nih subjeknya. Nah, siapa sih yang bisa menerima e-faktur? Apakah semua orang bisa menerima e-faktur? Karena saya sendiri sebagai karyawan, saya buka, kok ada ya modul e-faktur ya? Ini yang menarik. Apakah bisa bikin? Berarti saya bisa bikin faktur dong. Nah, ini harus disampaikan nih, biar nggak salah paham. Iya. Memang di dalam Cortex semua yang memiliki akun Cortex gitu ya, baik itu pengusaha kena pajak ataupun non pengusaha kena pajak, tersedia modul e-faktur. Namun pertanyaannya, apakah semua orang yang memiliki menu itu bisa membuat faktur pajak? Kan jawabannya enggak ya. Kita kembali lagi ke siapa yang berhak untuk menerbitkan faktur pajak, yaitu pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sudah dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa syaratnya nih? Apakah ada perbedaan syarat nih antara yang lama dengan yang baru gitu ya, dengan Per 11? Dulu ketika kita bicara pembuatan faktur pajak elektronik atau kita istilahnya e-faktur, kan pengusaha kena pajak bisa menerbitkan faktur kalau dia satu memiliki akun pengusaha kena pajak yang aktif, ya kan? Akun PKP-nya telah diaktifasi. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik ya. Melekat ke badan ya? Kalau perusahaan berarti melekat, sertelnya badan. badan. Tapi ketika pengusaha kena pajaknya adalah orang pribadi, berarti sertelnya orang pribadi. Oke.
Dan yang ketiga, yang dulu mungkin rame-rame kawan pajak minta gitu ya, baik itu secara online ataupun ke kantor pajak, itu permintaan jatah nomor seri faktur pajak. Oke, itu dulu. Iya, itu dulu ya. Itu dulu. Minta dulu di awal tahun harus minta, kalau kelewat nggak bisa mundur kan itu ya. Kalau udah habis jatahnya ya. Habis jatahnya minta lagi gitu minta ya. lagi gitu ya. Dan itu dibatasi juga ya. Oke. Ya itu kan di era lama ya. Era lama. Kemudian di era Cortex dilegalisasi dengan Per 11 tahun 2025. Syarat pengusaha kena pajak bisa menerbitkan faktur itu hanya dua sebetulnya. Satu, memiliki tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik sendiri kan ada dua ya. Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE. Yang berbayar ya. Ya, ada BRIN, BSSN, Privi, Tekan Aja dan lain sebagainya. Dan ada juga tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, yang gratisan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Istilahnya adalah kode otorisasi DJP. Jadi mau pakai sertel yang berbayar boleh, pakai kode otorisasi yang gratisan dari DJP juga boleh, yang penting punya. Dan ini tidak lagi melekat ke company atau perusahaan, kan gitu ya, Mas Yogi ya? Tapi melekat ke personal siapa yang menandatangani faktur atau personal siapa yang menandatangani SPT masa PPN-nya. Oke, jadi nggak lagi, kalau badan nggak melekat ke badan lagi ya. Betul. Tapi pengurusnya tadi. Ya, gitu ini siapa yang menandatangan, itulah yang harus punya sertel pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah memiliki akses untuk membuat faktur pajak. Karena tadi seperti Mas Joki sempat singgung bahwa non pengusaha kena pajak, orang pribadi biasa pun ada tuh modul e-fakturnya. Modul e-fakturnya ada. Bedanya dia tidak bisa menerbitkan pajak keluaran karena buttonnya mati, button buat fakturnya. Nah, button buat faktur itu akan hidup ketika dia sudah memiliki akses untuk membuat faktur pajak. Jadi untuk PKP. Kawan pajak nggak usah khawatir ya, kok di modul Cortex saya ini tiba-tiba ada modul e-faktur, jangan-jangan saya bisa bikin e-faktur. Artinya sampaikan Mas Angga tadi ya, harus memang ada memenuhi syaratnya nih sebagai pengusaha kena pajak, memiliki tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik jangan lupa, semuanya itu harus punya tanda tangan elektronik yang punya NPWP ya. Tidak hanya tanda tangan yang punya tanda tangan e-faktur ya sebenarnya ya. Dan semua orang pribadi yang memiliki NPWP harus punya tanda tangan elektronik. Karena toh nanti SPT tahunan 2025 kita sudah memakai tanda tangan elektronik dan menggunakan Cortex. Iya, biar nggak salah paham nih, siapa tahu ada kawan pajak yang nonton nih, saya nggak perlulah bikin tanda tangan elektronik nih, ntar aja bikin akunnya gitu kan, saya nggak perlu tanda tangan faktur saya di kantor. Tapi ini penting karena nanti kawan pajak juga ada kewajiban lapor SPT tahunan. Jadi segera aktivasi akun Cortexnya dan segera buat tanda tangan elektronik. Seperti itu ya Mas Angga ya? Betul. Oke, itu yang kedua nih kawan pajak ya. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan ya bahwa memang di Per 11 tahun 2025 ini juga memberikan kepastian hukum mengenai identitas di sini ya, bagaimana nanti pembuatan e-fakturnya. Nah, apa yang berubah nih Mas Angga untuk identitas, terutama saya baca-baca ini mengenai alamat tempat kegiatan usahanya. Nah, yang menarik lagi ketika kita bicara Per 11 gitu kan, dicetakan faktur Cortex, faktur pajak di Cortex kan ada identitas penjual, ada identitas pembeli gitu ya. Di identitas penjual itu ada dua kolom tuh. Kolom sebelah kiri atas dan ada kanan atas. Nah, ketika bicara masalah tempat kegiatan usaha atau sebelum era Cortex kita kenal dengan cabang, gitu kan ya. Sekarang kita tidak ada lagi cabang, ada yang namanya tempat kegiatan usaha. Maka kalau dulu kita bicara di Per 03 2022 sebagaimana diubah dengan Per 11, itu kan ada kewajiban mencantumkan alamat tempat kegiatan usaha yang sifatnya mandatori. Alias wajib ya, yaitu jika pembelinya di kawasan tertentu dan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi ada kewajiban untuk mencantumkan alamat TKU, tempat kegiatan usaha. Nah, di dalam Per 11 tahun 2025 pencantuman alamat TKU tadi sifatnya adalah ada yang mandatori, ada yang opsional. Nah, di sini nih agak menariknya nih. Jadi pengisian alamat TKU ini itu bisa digunakan baik oleh si penjualnya ataupun si pembelinya. Kita bahas dulu dari sisi penjual nih. Identitas yang paling atas tuh kalau di faktur pajak. Ketika kita bicara penjual, pengusaha kena pajak penjual, maka alamat tempat kegiatan usaha itu wajib digunakan atau ditulis jika penyerahannya berupa barang kena pajak kepada turis asing yang memiliki paspor, yang dilakukan di lokasi tempat kegiatan usaha PKP toko retail. Toko tertentu ya? Nah, jadi PKP toko retail gitu ya, yang menyerahkan BKP tertentu kepada turis asing. Nah, maka alamat TKU itu wajib. Harus diisi ya? Sementara kalau bukan PKP toko retail, maka pengisian NITKU-nya, alamat TKU-nya itu sifatnya opsional.
Nah, biar lebih jelas kita coba kasih contoh mungkin ya, Mas Joki ya. Contohnya nih ya. Kita coba kasih contoh. Misalnya gini, Mas Joki punya toko, PKP toko retail nih. PTA, tempat kedudukannya misalnya di Jakarta. Ya. Kemudian PTA ini dia punya toko retail di Bali. Cabangnya ya. Cabang. Dulu istilahnya cabang kan. Toko retailnya di Bali. Nah, kemudian di Bali ini, si toko Bali ini punya transaksi atau melakukan penyerahan ke turis asing yang dia menunjukkan paspor. Kan secara ketentuan ada VAT refund for turis gitu ya. Maka nanti toko retail di Bali saat menerbitkan faktur pajak, dia harus menulis nama dan NPWP-nya PTA gitu ya. Kemudian alamat kedudukannya alamat pusat yang di Jakarta tadi. Sementara alamat tempat kegiatan usahanya, TKU-nya itu wajib nih hukumnya diisi dengan alamat yang di Bali. Berarti wajib nih. Wajib nih, karena PKP toko retail. Harus wajib nih ya ditulis ya, kawan pajak. Nah, beda nih kalau ceritanya yang menyerahkan ini, penjualnya ini bukan PKP toko retail. Di luar itu ya. Misal, PTB punya tempat kegiatan usaha di Karawang. Pusatnya di Jakarta nih, Karawang. Kemudian ada penyerahan barang di Karawang. Nah, karena dia bukan PKP toko retail, alamat tempat kegiatan usahanya boleh diisi Jakarta, boleh diisi di Karawang. Jadi sifatnya opsional. Jadi ada pembedaan di sini ya. Wajib TKU ketika misalkan PKP toko retail, sementara tidak wajib atau opsional ketika bukan PKP toko retail. Jadi kekhususan hanya untuk toko retail sini Mas Angga ya. Ini untuk identitas penjual. Nah, dari sisi penjual satu nih. Ya, kan kemudian kalau pembeli beda lagi nih. Buat teman-teman kawan pajak yang menjadi pembeli, di sini juga diberikan opsi sebetulnya. Ketika misalnya penyerahannya itu terkait dengan BKP JKP yang dapat fasilitas dan diserahkan di kawasan tertentu, maka sesuai dengan Per 3 2022 dan Per 11 ya 2022 juga ya dan Per 11 2025, alamat pembeli wajib diisi dengan NITKU yang menerima BKP atau JKP. Jadi pengaturannya sama nih. Masih sama ya. Dan sifatnya wajib nih kalau dia fasilitas tertentu, maaf di kawasan tertentu dan fasilitas PPN tidak dipungut. Contoh biar lebih jelas nih. Misalnya PTC kedudukannya di Jakarta. Kemudian punya TKU tempat kegiatan usaha di kawasan berikat Semarang. Kemudian jika ada penyerahan barang atau jasa yang dilakukan di kawasan berikat tersebut, kemudian dapat fasilitas PPN tidak dipungut, maka alamat di faktur pajak di identitas pembeli itu wajib diisi dengan alamat yang Semarang. Di Semarang, karena memang penyerahannya di Semarang ya BKP-nya ya. Nah, beda nih kalau misalnya penyerahannya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Atau misalnya mendapatkan fasilitas tapi tidak di kawasan tertentu tadi gitu ya. Maka alamat tadi bisa diisi dengan alamat kedudukan. Jadi sifatnya opsional. Jadi memang kalau aku tarik garisnya berarti kalau mamanya memenuhi dua syarat ya di kawasan tertentu dan mendapatkan fasilitas PPN tidak harus menggunakan alamat NITKU. Tapi kalau salah satu nggak terpenuhi sifatnya opsional. Betul, itu kata kuncinya. Baik, ini untuk yang identitas pembeli ya. Kemudian tadi jelas ya. Kemudian kalau kita ngomong namanya faktur pajak pasti nggak akan lepas dari kode transaksi ini. Nah, kode transaksi sendiri kan kita tahu nih ada 1 sampai 10 kode transaksi. Nah, sebenarnya udah dibahas di aturan sebelumnya di Per 03 2022 sama Per 11 2022 ya. Dan kembali karena pernya sama nih 11 sama 11-nya nih. 2022, satunya 2025. Nah, apa sih perubahannya mengenai penambahan kode transaksi ya untuk faktur pajak yang diatur di Per 11 ini, Mas Angga? Kembali lagi, Per 11 ini adalah salah satu bentuk legalisasi dari yang isian-isian yang ada di dalam Vortex gitu ya. Ketika kawan pajak membuat faktur, kan dulu 01 sampai 09 gitu kayak Mas Joki sampaikan. Sekarang menjadi 10. Di mana 10 ini merupakan penambahan transaksi untuk penyerahan lainnya. Di mana kalau dulu kode 06 itu kan diperuntukkan untuk PKP toko retail, penyerahan VAT refund for turis dan penyerahan lainnya. Sementara tadi di awal tuh kita bahas bahwa perubahan yang pertama adalah meleburnya aplikasi VAT refund for turis dan aplikasi e-faktur desktop ke dalam modul e-faktur. Maka ada kebutuhan untuk mengkhususkan kode 06 ini untuk transaksi VAT refund for turis gitu ya.
Jadi si 06-nya dikhususkan untuk VAT refund for tourist, si penyerahan lainnya yang dulu di 06 digeser ke 10. Lebih memastikan ya, memberikan pastian hukum ya berarti ya di sini ya. Betul. Nggak ragu-ragu lagi nanti. Kemudian juga ini Mas Yoki, kalau teman-teman cermat gitu ya, di lampiran per dirjen ada hierarki kan gitu ya, hierarki kedudukan faktur. Dulu antara 04, 05, 09 itu setara tuh. Sementara timbul kebingungan bagaimana kalau ada penjualan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan, 09 kan gitu ya. 09. Sementara dia menggunakan besaran tertentu atau nilai lain. 05 atau 04. Lah, karena setara fakturnya kodenya yang mana? Nah, mana yang dipakai? 04, 05, atau 09 gitu ya. Di dalam per 11 ini dipertegas. Jadi ketika ada 09 atas transaksi 04 atau 05, maka yang di atasnya ada 09. Artinya ketika ada penjualan aktiva yang semula untuk diperjualbelikan, tidak untuk diperjualbelikan, kemudian menggunakan besaran tertentu atau nilai lain, maka kode yang digunakan adalah 09. Jadi nggak usah bingung ya. Ini jangan-jangan barangnya ini yang dijual ternyata besaran tertentu nih. Saya mau pakai apa? Sudah jelas, berikan kepastian hukum ya di dalam per 11, biar nggak bingung lagi nih. Mungkin ini berangkatnya dari pertanyaan mungkin ya, akhirnya kawan baca akhirnya diatur juga di per 11 di sini. Tetap menggunakan 09. Ya, sementara hierarki yang lain tetap sama ya, 07 di atas, 08. Jadi kekhususan ini ya untuk aktiva ya, penjualan aktiva ya. Tujuan semula dari perjualbelikan. Nah, kalau kita masih ngomong faktur nih Mas Angga ya. Kadang-kadang kita namanya bikin faktur ini kan bisa aja tiba-tiba ada kesalahan ya. Kemudian kita kan ada transaksi Mas Angga sama aku nih ya. Kemudian kita dapat PM nih. Nah, kalau seandainya nih ya, kita ada faktur pajak yang diganti. Nah, kita taunya dari mana nih Mas Angga? Ya, kalau bicara dulu nih, kita kan ketika misalnya Mas Yoki rekanan, saya instansi pemerintah. Kemudian menyerahkan nih barang atau jasa, kan akan menerbitkan faktur 02 normalnya kan gitu ya. Ketika fakturnya normal berarti 020. Kemudian ternyata Mas Yoki ini salah nih, tolong diganti dong. Nah, nanti Mas Yoki akan menerbitkan 021 untuk pengganti yang pertama. Wah, Mas Yokinya nggak teliti nih, Mas Yoki masih salah. Ganti lagi deh gitu ya. Masih kurang ada item yang belum dimasukin gitu ya. Mas Yoki bikin lagi faktur pajak pengganti, kodenya masih tetap sama 021. Pengganti 3 kali masih 021. Pengganti 100 kali masih 021 juga kan gitu ya. Nah, di dalam Cortex kode seri atau kode status itu tercermin dari digit ketiga dan digit keempat. Jadi kalau dulu itu totalnya 16, sekarang menjadi 17. 17 ya. Nambah 1 digit gitu ya. Digit ketiga dan digit keempat mencerminkan berapa kali faktur tersebut diganti. Contoh tadi ketika menggantinya sekali berarti 02, 01. Menggantinya 5 kali 02, 05. Kalau 100? Nah, kebangetan aja sih kayak dihapus aja fakturnya bikin baru ya. Seharian bikin faktur sampai 100 nih Mas Angga ya. Kebangetan banget. Karena cuma 2 digit ya kawan pajak ya. Jadi kebangetan kalau 100 ganti aja Mas ya. Gak usah faktur pengganti tapi membatalkan aja. Jadi bikin faktur baru ya. Yang diakomodir hanya 99 kali kesalahan gitu ya. Kalau si nyambung ya. Jadi Mas Angga nyampaikan bahwa sekarang itu sudah tidak ada lagi yang bingung untuk permintaan nomor seri faktur pajak ya. Nah, saya pengen tahu nih penjelasannya di per 11 ini apakah juga mengatur nih pemberian nomor seri faktur pajak. Ya, satu hal yang tadi kita sempat bahas di awal bahwa permintaan jatah nomor seri faktur pajak itu tidak lagi dilakukan di dalam Cortex ya. Ya kecuali teman-teman masih menggunakan aplikasi e-faktur desktop yang perluasan itu ya, perluasan penggunaan itu. Tapi ketika bicara Cortex, jatah nomor seri faktur pajak tidak diperlukan, artinya ketika teman-teman kawan pajak semua menerbitkan faktur, nomornya itu akan tergenerate secara otomatis oleh sistem. Jadi hal ini juga kan udah kita terapkan di era e-Bupot ya. Maka hal yang sama juga diterapkan di e-faktur. Jadi nomornya secara otomatis digenerate oleh sistem saat faktur tersebut diunggah. Jadi selalu urut ya. Dan ini memang akan merubah kebiasaan dari wajib pajak selama ini. Mungkin kalau untuk meruntut faktur saya berapa sih, bisa dilihat dari nomor fakturnya kan, diurut gitu ya. Kalau dulu seandainya 100 atau 1000, oh ini jatah faktur saya kan, kayak gitu kan. Tapi kelemahannya nanti memang kalau udah mau habis harus kita minta lagi nih. Khawatir kalau udah habis ada masa kosong bikin faktur nggak bisa tanggal mundur ya. Maunya bikin tanggal ternyata anggap aja tanggal 10 udah habis ya, nggak minta, kemudian tanggal 5 baru sadar nggak bisa bikin tanggal faktur lagi tanggal 10 bang, nggak mau tanggal 15 baru ya bikin fakturnya. Jadi ini yang membuat perubahan kebiasaan. Nah, yang mengenai faktur pajak nih Mas Angga, setelah kita tahu bahwa nomornya secara otomatis ya
Ya, ini juga masalah pengunggahan faktur pajak. Anda tahu ya, sempat berubah di awal-awal aplikasi Kortek kemarin ya. Ada yang relaksasi dan lain-lain, kapan bisanya. Nah, bagaimana sih pengaturan di PR11 ini Mas Angga untuk batas uploadnya faktur pajak? Mungkin terkait dengan batas waktu upload, sebenarnya ini kan sudah dirasakan dari bulan Januari tuh. Iya. Kawan pajak semua ketika misalnya unggah faktur pajak tanggal 20 kok masih lolos ya? Iya, Nah kan gitu ya. nih. Dulu kan unggah faktur pajak setahu saya tanggal 15 bulan berikutnya masuk. Enak nih keterusan nih. Iya, gitu ya. Lah, kok sekarang tanggal 20? Ini timbul pertanyaan nih, sah nggak ya kalau misalkan diunggah lewat dari tanggal 15? Oke. Nah, Per 11 tahun 2025 ini memang baru hadir di 22 Mei tahun 2025 gitu ya. Sementara sebetulnya kalau teman-teman kawan pajak semua coba, batas waktu itu sudah diterapkan dari awal penerapan Kortex sebetulnya. Jadi mulai era Kortex, batas waktu unggah faktur pajak itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi tidak lagi tanggal 15 gitu ya. Jadi agak lebih panjang lagi 20 bulan berikutnya. Nah ini juga memberikan kesempatan nih buat kawan pajak semua yang memang mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk unggah faktur pajak sekarang menjadi jauh lebih longgar. Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, tanggal 20 ya kawan pajak ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi jangan nunggu gitu ya. Kalau bisa sekarang ya sekarang gitu. Khawatirnya kalau ada yang tanggal mundur backdate ya, jadi dipertimbangkan nih tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk Juni jadi maksimal tanggal 20 Juli. Ini nggak ada batasan kalau tanggal merah ya? Ada relaksasi nggak kalau tanggal merah pas tanggal 20-nya gitu nggak ada ya? Oke, karena upload ya ini bukan lapor. Oke, Mas Angga masih mengenai faktur pajak nih ya. Kemudian tadi sampaikan bahwa tadi ada pengaturan mengenai PKP toko retail. Iya, toko retail tadi sampaikan. Nah, apa sih pengaturan yang baru Mas Angga dari PKP toko retail ini yang diatur di PR11 Mas Angga? Iya, kalau tadi kita bicara di awal bahwa pengusaha kena pajak toko retail kan dulu menggunakan aplikasi VAT Refund for Tourist, sekarang menggunakan modul e-faktur. Nah, berarti dari perubahan yang ke berapa nih? Ke-8 ya? 8 ini adalah si PKP toko retail saat membuat faktur pajak, kalau dulu menggunakan aplikasi e-faktur VAT Refund for Tourist, sekarang melalui modul e-faktur Kortex. Kalau tadi bicara aplikasinya, sekarang cara pembuatan fakturnya melalui modul e-faktur Kortex. Oke, jadi jadikan satu ya. Ini pastinya jadikan satu, udah nggak lagi bikin aplikasi sendiri, semuanya sudah di satu di modul e-faktur tadi. Oke, kemudian juga mengenai masih berkaitan ya pembuatan e-faktur ya, mengenai pemberitahuan untuk yang pengusaha yang ekspor nih. Ya, barang kena pajak yang tidak berwujud atau jasa kena pajak nih Mas Angga. Nah, bagaimana sih aturan yang berubahnya atau pengaturan yang lebih lanjut mengenai pemberitahuan ekspor ya untuk barang kena pajak tidak berwujud atau seandainya saya ekspor jasa kena pajak? Dulu gitu ya, kalau kita bicara cerita sebelum era PR11 kan untuk membuat pemberitahuan ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau kita istilahnya PEBKPTB gitu ya. Atau pemberitahuan ekspor jasa kena pajak itu kan dibuat secara manual ya di luar sistem. Nah, karena sekarang Kortex sudah mampu mengakomodir pembuatan BKPTB tadi atau JKP tadi, maka pembuatan pemberitahuan ekspor BKPTB barang kena pajak tidak berwujud itu dilakukan di dalam sistem Kortex, di dalam modul Kortex. Sudah bisa dibuat aplikasi Kortex, jadi mau harus membuat di aplikasi Kortex tidak lagi di luar sistem, harus melalui modul Kortex. Oke. Nah, ini jadi masih berkaitan masih aja faktur ya, karena banyak tanya masalah faktur nih Mas Angga. Ya, ini contohnya adalah untuk seandainya kita bikin faktur salah nih, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa gitu ya. Semuanya kita salah nih. Sebenarnya apa yang kita lakukan Mas Angga? Apakah harus udahlah sekarang kan nomor faktur kan nggak usah minta-minta lagi, langsung aja lah faktur ini langsung diganti ya, bikin baru apa dibatalkan bikin baru, atau masih bisa buat faktur pengganti Mas Angga? Oke. Sebenarnya yang menarik lagi gitu ya terkait dengan pengaturan ini bahwa ketika misalnya kawan pajak membuat faktur pajak kemudian ternyata salah identitasnya, identitas pembelinya misalnya, kalau dulu secara ketentuan tidak ada yang mengatur bahwa itu harus dibatalkan. Kan gitu ya. Aturannya nggak ngatur tuh. Tapi aplikasi e-fakturnya sendiri yang mengunci bahwa ketika misalnya identitas pembeli yang salah, maka faktur tersebut tidak bisa diganti, harus dibatalkan. Nah, salah satu penegasan di dalam PR11 sekaligus juga memberikan kepastian hukum tadi, asasnya bahwa kalau ada kesalahan berkaitan dengan identitas pembeli, maka tidak bisa melalui faktur pajak pengganti, harus melalui faktur pajak
baru gitu ya. Jadi semua bisa diganti kecuali berkaitan dengan identitas pembeli. Oke. Nah, mungkin itu sih ya. Oke, Mas Angga, ini masih pertanyaan banyak nih kalau kita lihat ya. Oke ya. Oke, jadi kalau kita langsung kita coba jawab pertanyaan ya Mas Angga ya. Sepertinya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya dari kawan pajak. Coba nih ya saya cari nih. Oh, ternyata banyak yang nah, ini dari U-nya berapa nih? 1, 2, 3, PP07. Yup 07 ya. Pertanyaannya nih masih berkaitan dengan yang kita bahas ya. Jika lupa menerbitkan faktur dan sudah lewat tanggal 20, maksud tanggal 20 bulan berikutnya ya, maksudnya, apa solusi dan konsekuensinya nih Mas Angga? Ya ini lupa ya. Lupa tapi lupanya agak berat nih, menghela nafas panjang. Jadi misalnya sekarang tanggal berapa? 23 Juni. Oke ya, 23 Juni ada transaksi nih. Seharusnya faktur tersebut dibuat 23 Juni. Berarti kan normalnya batas waktu upload maksimal di tanggal 20 Juli gitu ya. Baru nyadar, aduh tanggal 21 Juli ada satu faktur di bulan Juni yang belum saya buat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya terbitin fakturnya. Terbitin fakturnya. Ya, ingat faktur pajak harus dibuat saat kapan? Kan ada tuh. Iya. Saat harus diterbitkannya faktur pajak, saat penyerahan BKP, JKP, atau saat penerimaan pembayaran, mana yang lebih dulu dan seterusnya lah. Termin ya, kalau termin bayaran termin gitu ya. Intinya kata kuncinya adalah faktur pajak harus dibuat saat seharusnya faktur pajak tersebut dibuat. Kalau ternyata lewat batas waktu unggah tanggal 20 bulan berikutnya, mau tidak mau kan berarti nggak bisa menerbitkan faktur di masa pajak tersebut, kan gitu ya. Artinya ada kemungkinan faktur pajaknya terlambat dibuat. Nah, impact dari faktur pajak terlambat dibuat adalah tentu ada sanksi administratif. Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, 1% dari dasar pengenaan pajak. Jadi lumayan tuh konsekuensinya ya, 1% dari DPP. Karena lupa, jadi harus kena sanksi sebesar itu. Maka pastikan kalau ada transaksi yang harus dibuatkan faktur, segera buatkan faktur. Dan segera juga unggah, jangan sampai nunggu tanggal 20. Iya, kalau bisa sebelum tanggal 20 dilihat semua nih faktur-faktur yang bulan sebelumnya gitu ya. Segera diunggah biar nggak telat. Kalau udah lebih tanggal 20 nggak bisa lagi upload faktur bulan sebelumnya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mas Angga ya. Ini ada dari Helmi_DRS ya. Mana nih? Saya scrolling banyak banget nih pertanyaan. Banyak sekali. Izin tanya, kalau lapor SPT PPN masih akhir bulan kah? Nah, atau di akhir bulan berikutnya kah? Karena tadi kan ada perubahan ya untuk uploadnya tanggal 20 sama tanggal 15. Nah, kalau untuk lapor PPN apakah akhir bulan berikutnya dan gimana? Tambah ini kalau tanggal merah lah nih ya atau hari libur nih. Jawabannya masih sama lah dengan pengaturan sebelumnya ya. Itu aja. Ya ada perubahan. Ini khawatirnya teman baca juga mungkin khawatir nih. Khawatir jangan-jangan berubah juga. Saya belum sempat nih baca nih. Ada 1000 lebih gitu ya. Aturannya belum selesai. Jadi kalau yang berubah hanya tanggal uploadnya Mas Angga ya. Tapi untuk pelaporannya sepertinya sama. Dan ini ada juga usulan Pak, kedepannya bahas dong. Ada retur via XML, oke siap. Terima kasih, kita coba ya, tampung ya. Bahas retur, oke mungkin kedepannya nanti akan kita bahas lagi nanti. Ini banyak juga nih request terkait dengan faktur pajak uang muka atau pelunasan. Wah ini menarik nih, nanti terkait centangan nggak bisa ngedit kan gitu ya. Boleh kita agendakan nanti di sana. Oke, kan kita agendakan apa yang ditanyakan silakan usulannya bisa ditulis di sini kawan pajak ya, karena mungkin kami pun juga kadang mengadakan tes live ini juga dari usulan teman-teman yang ada di sini. Harapannya sesuai dengan tujuan tes live ini dibuat, memberikan edukasi yang menyenangkan, yang gampang, jadi kawan pajak tahu nih, oh maksud dari aturan ini bagaimana. Tapi sepertinya sayang banget ya, waktunya sudah lebih dari 30 menit. Oh iya, nggak terasa sudah 35 menit ya. Jadi silakan masih boleh kok ngechat dan lain-lain, karena nanti akan kita sebagai usulan bagi kita semua nanti untuk tes live berikutnya. Notes ya di ini nih bahasan sebuah terkait faktur pajak uang muka dan retur. Wah, ini buat tim berikutnya nih. Tim berikutnya nanti kawan pajak berikutnya nanti akan kita, karena masih panjang kalau kita bahas ini ya, dan kita memang waktu tes live kita kurang lebih 30 menit. Dan ini udah lewat 30 menit. Oke kawan pajak, jangan lupa ya ikuti terus Tech Live edisi berikutnya, karena nanti kita dengan adanya Tech Live ini harapannya bisa kita belajar, sama-sama belajar ya, dan sama-sama menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Baik, mungkin edisi Tech Live kali ini ya kita cukupkan Mas Angga ya. Kita ketemu untuk minggu depan ya. Sampai jumpa ya. Pajak kuat, BBM sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tes live berikutnya. Sehat-sehat selalu semua.